Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bude berharap anak-anak sehat semua ya. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Amsal. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Amsal pasal 12. Ada 28 ayat. Karena mempersingkat durasi, Bu Dewi tidak akan baca semua. Anak-anak tetap membaca dari ayat 1 sampai 28. Bu Dewi hanya akan membaca dari ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Anak-anak, Tuhan mengasihi orang yang jujur dan membenci orang yang berdusta. Orang berdusta atau orang yang tidak jujur pasti suka melakukan ketidakadilan. Atau di dalam ayat 17 bagian B yang kita baca disebut dengan orang yang melakukan tipu daya. Sebaliknya, orang yang jujur atau berkata benar menegakkan keadilan. Melakukan tipu daya atau tidak jujur sama dengan melakukan kejahatan. Tetapi berkata benar membuat hidup sejahtera, bahagia, dan dipenuhi sukacita. Itulah yang ditegaskan oleh Amsal dalam pasal 12 khususnya ayat 17. Anak-anak, penulis Amsal mengingatkan orang-orang beriman agar berhati-hati menggunakan mulutnya. Kalau orang beriman itu ingin hidupnya disayang Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, maka dia harus memilih apa yang dia harus ucapkan dari mulutnya. Karena mulut orang beriman harus mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran, bukan kebohongan. Kita perhatikan ya di ayat 17, ada orang-orang yang pada waktu itu ceritanya suka sekali bersaksi di hadapan pengadilan. Jadi kalau di depan pengadilan, seorang saksi itu dituntut untuk mengatakan yang benar. Kalau dia mengatakan yang benar, maka dia mendatangkan keadilan. Tapi kalau orang itu bohong atau berdusta, dia melakukan tipu daya dan juga disebut dengan kejahatan. Anak-anak, orang yang berkata benar akan tetap hidup, sedangkan yang berkata dusta atau bohong pasti dilenyapkan. Karena apa? Ayat 22 katakan, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang yang sering berkata dusta. Anak-anak, orang yang mengikuti jalan yang benar atau berkata yang benar akan bahagia. Sedangkan orang yang mengikuti jalan yang jahat atau suka berkata dusta dan merencanakan yang jahat, hidupnya menuju kepada maut. Nanti baca ya di ayat 28. Jadi kita harus bijaksana dalam berkata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan dengan bijaksana, dengan baik akan menyembuhkan. Tetapi kalau diucapkan dengan sembarangan akan melukai orang lain. Anak-anak, setiap kita harus bersyukur diberikan mulut oleh Tuhan untuk kita bisa berkata-kata. Coba ingat-ingat, apa ya kata-kata yang pernah kita ucapkan yang melukai hati orang tua kita, teman kita, atau mungkin guru kita di sekolah. Coba anak-anak ceritakan dengan singkat pengalaman kalian. Pernah gak sih kalian punya pengalaman berkata-kata tidak benar atau bohong? Atau justru kalian punya pengalaman
tentang berkata-kata benar yang akhirnya membuka kebenaran atau juga menolong orang lain supaya orang lain itu tidak jatuh di dalam dosa atau tidak dilukai perasaannya. Nah, nasihat dalam kitab Amsal menjadi penting di tengah perkembangan media sosial, juga kecanggihan teknologi. Kita bisa sekali mendapatkan berita-berita di dalamnya. Ada berita yang palsu, itu disebut dengan berita hoax, tanpa disaring, tanpa mengetahui kebenaran, tapi berita itu disebarkan. Nah, orang bisa juga menggunakan media sosialnya atau handphonenya untuk mengatakan yang tidak benar tentang orang lain. Kita diingatkan untuk selalu berkata yang benar, sebab Tuhan mencintai orang yang berkata dengan benar. Jadi, hadirkan selalu sukacita melalui kata-kata yang benar dan kata-kata yang membangun. Nah, tugas untuk anak-anak balita, silakan memilih atau menyampaikan kata-kata yang membangun, kata-kata positif, boleh disampaikan untuk teman atau untuk papa mama. Untuk anak kelas 1 sampai 6, tadi boleh ceritakan pengalaman tentang apakah kalian pernah berkata-kata dusta atau pengalaman lain, yaitu tentang kalian mengatakan sesuatu yang membangun kepada orang lain sehingga orang lain itu menjadi lebih semangat. Itu tugasnya untuk anak-anak kelas 1 sampai 6. Tugas kedua untuk anak kelas 1 sampai 6. Seperti biasa, lagu ini sangat terkenal sekali. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, itu ya. Karena apa? Firman ini mengajak kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Nah, anak-anak, selamat merenungkan firman Tuhan dan ingat untuk selalu berkata-kata yang baik dan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.